nggak ngotok, cuma ngerti aja kemarin dikasih apa, kan di itu sudah pilih sekian hari gitu kan. Kembalikan kita biasanya sudah dengan regimen ART-nya, kita tidak tinggal melanjutkan sama regimen profilaksisnya. Mau tanya apa lagi Pak? Sekitar itu ini penting ya, maksudnya penting kita menentukan kita harus kelola dulu apa kita harus menunggu dulu. Pengobatan HIV itu catatan jadwal pengobatan HIV ini sekarang pengobatan berapa lama? Oh iya kemarin. Jadi gini, setelah kita ARV masuk, nah ini di luar stadium 4 ya, di luar stadium 4. Setelah ARV masuk kita observasi dengan viralog pada bulan ke-6. Kalau viralog tidak tersedia, kita observasi secara klinis. Kalau misalkan secara klinisnya tidak membaik, ya itu dalam berapa bulan? Kita biasanya 6 bulan ternyata. Karena untuk mencapai viral nol itu kan butuh waktu 6 bulan ya. Jadi ketika viral turun kan berarti harusnya disertai dengan perbaikan klinis. Kalau tidak ada perbaikan klinis, kita curigai bahwa pengobatannya tidak berhasil. Kan itu susah. Ibaratnya untuk diusahakan pemeriksaan sampai BDS selewat itu kayak kemarin itu kan susah. Jadi paling enggak kalau kita masih pakai FPF kita minimal lebih. Tapi kalau orangnya kelihatan anemia, misalkan enggak ya kita langsung masuk ke FPF dan yang penting enggak ada IO yang berat. Kalau periksa antibodi HIV itu berapa sih? Iya, antara berapa harganya? Antibodi di puskesmas kan? Ada. Oh kalau CD4 berapa mereka punya harga? Saya nggak bisa, sekitar 300-an. Enggak lah, juta-juta. Enggak nyampe. Kalau CD4 itu masih 2 jutaan. Sekarangnya kok viral ya? CD4 sekitar 300. Tapi kalau untuk orang yang itu ya, karena populasi kunci itu rata-rata dari ekonomi yang kurang ini termasuknya mahal. Dan kita lihat klinisnya aja. Lebih enak melihat klinis. Pernah dapat kasus nggak kalau misalnya kan dia udah pemeriksaan ART itu, udah pengobatan ART, pertengahan jalan dia kena TB. Nah itu ART-nya stop atau berbarengan sama TB-nya. Kan kemarin ada substitusi, salah satu alasan substitusi kan setelahnya kemarin ya adalah munculnya TB. Satu, kedua ada kehamilan. Jadi nanti regimennya harus disesuaikan dengan TB-nya. Misalkan dia pakai nevirapin diganti efavirenz. Oh berarti saat ketemu TB langsung ganti regimennya. Iya. Ganti aja regimen. Substitusi 4S Kalau ada kasusnya udah kemudian. Enggak, tapi aku bingungnya kan kalau ada TB-nya dulu baru ARV. Nah kalau datang tengah-tengah kayaknya di stop, TB dulu, apa baru apa tuh RW-nya nanti gitu. Apa langsung diganti sama substitusi itu? Nah sama dengan obat TB gitu. diselesaikan dulu obat ARV kan kita kadang dapat regimen kan 1 bulan. Selesaikan dulu obat yang pertama, setelah itu digantikan regimennya, boleh masuk obat itu. Berarti barengannya, nggak kayak yang kita ketemu TB awal, TB dulu baru ARV. Atau bisa ditunggu 2 minggu. 2 minggu aja nggak usah. Pas terapi awal pakai Duvinevi, ternyata di tengah jalan TB kan harus ganti yang efavirenz ya, biasanya FDC, kalau enggak ya Duvinya tetap, terus Nevinya ganti Eva kayak gitu kan. Kalau saya itu dihentikan dulu ARV-nya 2 minggu. Takutnya ada alergi, kita nggak tahu alerginya dari mana kan, dari apa? Dari OAT apa ARV-nya, padahal kan
kalau saya 2 minggu dihentikan, obat TB masuk, lanjut nanti jalan bareng. Jadi nggak 2 bulan. Kalau awal TB kan TB-nya 2 bulan baru masuk. Nanti di tengah jalan ada masalah bisa tanya ke teman-teman layanan yang lain, atau kalau di grup tidak bisa dipecahkan, kita naik ke atas umpama konsul ke dokter RSUD. Kalau dokter RSUD tidak bisa dipecahkan lagi, naik lagi ke biasanya ke dokter Muklis. Itu ya Bu. Ujung tombaknya dokter Muklis. Izin ya, ujung tombaknya nanti kita ke dokter Muklis. Kalau dokter Muklis dia 24 jam. 24 jam aja saya kontak. Konfirmasi tes HIV tanggal berarti tanggal tes berarti sama kayak dulu. Info registrasi selesai. Belum. Saudara bisa sih ya. Sabar wes. Ntar mau belajar sama. 2 September. Yes, 2 sih muter-muter ya. 9 September. Oke, screening TB kan setiap pasien yang berkunjung kan di screening TB terus untuk dilaporkan terus. Nah ini ditulis di sini nanti iya data tambahan untuk data tambahan kan buku bantu kunjungan dari screening TB. Ini tapi di entry manual. Ya, status TB-nya apa? Ini loh. asal anu ya, ya. Kerja sih kerja. Apa ini kerja? Oh ini fakta fisiko. Terus setiap hari itu dianu terus. Nomor registernya ini ya. Tadi dokter responnya isinya apa? Nomor registernya ketemu berapa? 329. Tuh ya. Homoseksual nggak mungkin homoseksual kalau dia perempuan kan biseksual. Nah hetero bisa, maksudnya bisa lagi bisa Hetero gitu. Laki sama perempuan. Kalau homoseksual bisa. Jadi klik pregnancy langsung. biasanya biseksual itu laki-laki bisa sama laki, bisa sama perempuan. Tapi kalau perempuan biseksual itu Berarti kalau kita normal kan maksudnya? iya normalnya. Udah 1 aja ya Bu? IO yang jadi ya ada. Pantai. Nah biasanya yang ukur ventilasi ini dari pihak Kesling ya yang tahu. Terus kemudian AC-nya 1 PK untuk ukuran 20 meter persegi. Di lab AC-nya berapa PK? Saya punya 2 setengah-setengah. Kalau saya dengan ruang administrasi terpisah. AC-nya berarti ada di ruang. Ada di ruang, kalau saya sudah ada ruang administrasi. Terus di sini tidak ada exhaust gitu ya, itu. Ini belum ada. Ini pakainya kan tadi sih cahaya matahari itu ruang, dan ventilasinya ini kan sepertiga luas lantainya. Berarti kalau luas lantainya 12, 3 meternya ada ventilasi. Setiap 3 meter, setiap 4 12 dibagi 3, ya 4. Setiap 4 meter ada ventilasi agar udaranya bisa berganti ya. Kemudian penerangannya 5 watt per meter persegi. Kalau 30 kali 5, 90. Terang banget ya. Cerah. Biar kalau pembacaannya jelas kan, kalau ada kalkulasi, aglutinasi, jadi nggak perlu disorot pakai HP. Ini jelas nih, biasanya kan pakai senter HP ya. Datang metu. Iya kan judulnya ya. Keluar ruangan aja. Iya. Air bersih mengalir 5 liter per pekerja per hari. Ngerjainnya di situ. Iya, Bikin jadi cek keluar. batiknya di situ. Biasanya untuk nggak TCM. Oh.
Kalau saya batiknya di dalam PSC ya Mbak. Terus ngecatnya baru dilaksanakan ya di luar. Maksudnya bukan di luar lab, di luar PSC. Iya. Kalau dulu iya, waktu dulu sebelum punya PSC saya ngerjain beda di luar. Jadi di luar lab kayak gitu. Kalau sekarang ada PSC yang ngerjainnya di luar PSC. Kalau di BSC kan boleh juga pakai busen ya, busen itu untuk AB, tapi harus sering-sering dilap atasnya karena itu Yang sebatas cepat, misalnya kan kalau di rumah sakit kan kayak gitu, sepet, kadang tapi saya sepet baru kateter nggak usah dikaji, sebenarnya dikaji juga sih ya, tapi biasanya saya agak beda gitu loh, makanya jumlah resep yang masuk tidak selalu sama dengan pengajian gitu. Kalau saya tak bikinnya nggak banyak-banyak. Kalau biasa, kalau lupa nggak tak catat di buku saya lihat WA. Sekarang kan biasanya BWA ya. Saya ada yang tanya, Mbak, cara ngecer ke amikasi piye? Mbak, ada nggak obat nih? Dokter kan nanya, Dek, apa ya letalnya adanya sedang berapa? Itu kan maksudnya pio kan? Karena kemarin ada harga pun masuk. Itu sih di divisi operasional dikasih form ya dari yang kemarin. Dikasih nggak? Yang itu sih di surat undangannya sekalian bawa. Oh iya. Nah itu kan ada di situ ada harga obat pun masuk dalam pio. Nah, jadi kan memang kadang ada beberapa nanya, misalnya gini, azitromisin tablet sama eritromisin tablet harganya mahal mana? Kadang dokter nanya untuk apa ya, nanti sama-sama makrolida kan, mau resepnya yang mana? Karena nasi biji situ sih, makanya itu masuk pio. Lah saya juga masuk harga masuk, tapi ternyata ya tak centang aja gitu loh. Jadi sekarang toh karena ini kemarin ditarik tanggal 3 ya, jadi ya sudah tak rapi-rapi kan, karena kemarin saya mau dikunjungi, akhirnya dari WA, dari buku tak pindah ke lembaran. Saya ngeprint banyak banget, malah lembur, Diana juga lembur ya, tapi alhamdulillah nggak diperiksa, Cuma dilihat itu, oh ya ada. nah, aku enggak, kami soalnya direkturnya berkenan menyambut, jadi agak lama ngobrolnya, saya paparkan profil farmasi. Terus kan kalau di rumah sakit kan ada apotek, ada CSSD, ada gudang, pajak keliling ke situ. Iya. Kartu stok sebenarnya pas waktu itu dari yang kan tuh nggak pengen ngecek kartu stok. Mas Doni yang ngajak kartu stok. Mas Doni di personal juga. Iya, ngecek kartu. Mas Doni yang ngajak ngecek, orang buka kulkas vaksin. Iya, buka kulkas. Iya, Pak kosong. Kan udah dipindah ke kulkas yang ini yang bagus, yang mahal. Jadi kami punya kulkas yang taruhlah suhunya itu stabil di situ. Jadi ada setting suhunya, nggak usah pakai termometer. Jadi memang kulkas obat. Takut ya, apa nggak berani? Misalkan dari rumah dia itu sudah bawa biogesik, misal ya, bukan endos ya, dia pusing bawa biogesiknya, dibawa sampai ke rumah sakit. Ternyata ketika sampai rumah sakit dia kan mengeluh, keluhannya apa bapak? Salah satunya pusing ya. Mungkin dokter akan meresepkan paracetamol. Si pasien karena malu atau takut ketahuan, jadi dia nggak bilang kalau dia bawa biogesik. Sampai di bangsa dari apotek kan, kalau seandainya rekon nggak dilakukan ya, dia dapat paracetamol. Terus dia bilang, aku biasanya ngambil biogesik, tapi nanti kalau obat dokter nggak diminum nanti mau dimarahin. Jadi dia minum dua-duanya. Nah itu kan salah satu contoh duplikasi. Makanya harusnya ketika di IGD jadi tanya bapak bawa obat dari rumah atau sudah menggunakan apa. Misalkan kadang juga ada pasien habis periksa dari dokter A. Biasa kita kan sukanya tahu bulat ya, langsung ganti pengen cepat mari gitu. Apa kayak di iklan itu periksa di kepala minum obat sembuh, nah jadi nggak sabar. Sudah periksa, udah minum obat, obatnya masih dibawa nggak cerita. Nah kita jadi duplikasi di situ. Makanya kalau rekonnya bapak udah periksa, oh sudah tuh obatnya apa ini. Akan sampaikan ke dokternya, dok pasien bawa ini, apakah yang dilanjut apa enggak? Oh ya sudah, disimpan aja, berarti disimpan sampai ke pasien bapak, obatnya kami simpan dulu ya, nanti kalau kurang kami kasihkan. Itu bisa, atau ini boleh dilanjut. Nah efeknya kan paracetamol